Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madah Rizkyani dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NPM 1124B0061. Di sini saya akan memaparkan tentang konsep kependudukan dan program KB di Indonesia. Pengertian penduduk, yaitu pengertian penduduk yaitu seorang menempati suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Terus pada penjelasan lainnya, bahwa penduduk merupakan semua orang yang menempati suatu wilayah tertentu dengan kurun waktu dalam waktu periode tertentu pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk merupakan semua orang yang memiliki tempat tinggal pada suatu wilayah geografis dalam kurun waktu 6 bulan maupun lebih. Dan di sini juga dinamika penduduk, yang dimaksud dinamika ini adalah penduduk adalah proses dan perubahan penduduk yang terjadi secara terus-menerus dan terpengaruh pada kuantitinya. Di sini juga perubahan penduduk adalah suatu perubahan terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dari kurun waktu tertentu, atau disebut juga dengan perubahan kondisi suatu penduduk. Di sini juga ada transisi demografi penduduk. Transisi demografi ini biasa didefinisikan sebagai perpindahan dari tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang tinggi menjadi mudah karena ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dari ekonomi pra-industrial menjadi ekonomi yang terindustrial. Teori ini diusulkan pada tahun 1929 oleh ahli geografis Amerika Serikat. Di sini juga, namun pada waktu itu juga belum ada data menjelaskan mengapa transisi demografi ini terjadi. Pada umumnya, para peneliti menguntukkan hal tersebut disebabkan karena adanya revolusi industri yang mengubah perilaku orang keluarga besar menjadi keluarga kecil. Terus teori ini, transisi demografi merupakan sebuah teori yang didukung oleh banyak para ahli dalam ilmu sosial karena adanya kondisi historis yang kuat antara penurunan tingkat kesuburan dan kemajuan sosial dan ekonomi. Namun hingga kini juga para ahli masih mendebatkan apakah industrialisasi ini dan tingkat pendapatan yang tinggi dapat menimbulkan pendapatan yang tinggi. Tidak hanya itu saja, terus para ahli juga mencari beberapa faktor-faktor lainnya. Terus di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor ini seperti mortalitas, dan migrasi. Mortalitas atau tingkat kelahiran dalam sebuah populasi dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Terus kalau ada mortalitas atau tingkat kematian dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, kualitas hidup dan sanitasi. Terus di sini juga ada migrasi. Migrasi di sini juga ada migrasi internasional, yaitu perpindahan suatu negara. Terus mencerminkan bahwa dinamika penduduk ini adalah alasan dibalik migrasi bisa sangat beragam, mulai dari pencarian peluang dari ekonomi, menghindari konflik atau bencana alam. Terus di sini juga ada masalah kependudukan di Indonesia. Di sini masalah kependudukan Indonesia dibagi dua, yaitu ada masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif, yaitu ada jumlah penduduk besar. Penduduk ini suatu negara menjadi faktor terpenting dalam melaksanakan pembangunan dengan memiliki jumlah penduduk lebih dari 273 juta jiwa. Terus di sini juga ada penduduk cepat, itu jika pertumbuhan penduduk ini yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang. Terus di sini juga ada persebaran penduduk tidak merata. Masalah ini kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata.
dikarenakan akibat dari tidak meratanya penduduk. Terus luas lahan pertanian di Pulau Jawa ini semakin sempit karena dijadikan lahan pemukiman dan industri. Terus di sini juga ada masalah kependudukan yang bersifat kuantitatif. Di sini juga ada tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan ini di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas kesehatan penduduk tidak terlepas dari pendapatan penduduk di suatu daerah. Terus di sini juga ada tingkat pendidikan. Di sini tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Namun supaya masih banyak penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses pendidikan, di sini juga ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia, yaitu pendapatan penduduk yang rendah, ketidakseimbangan jumlah murid dengan sarana pendidikan yang ada, terus rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, terus tingkat pendapatan. Terus di sini juga ada jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia. Saya mengambil dari Badan Pusat Statistik BPS tahun 2019 bahwa di sini tingkat kepadatan dan persebaran daerah di Indonesia, tingkat provinsi dengan kepadatan yang tertinggi adalah di DKI Jakarta yang mencapai 15.900 jiwa per kilometer persegi, dan jumlah ini melampaui provinsi lainnya. Terus di sini juga ada provinsi ini menemukan bahwa selain Jakarta, provinsi-provinsi di Jawa Barat seperti provinsi Pulau Jawa maksudnya, seperti Jawa Barat ada 1.394 jiwa kilometer. Terus ada Banten 1.338 jiwa per kilometer. Di sini juga ada DI Yogyakarta 1.227 jiwa per kilometer persegi, dan Jawa Tengah 1.508 jiwa kilometer persegi, dan juga memiliki kepadatan tinggi. Terus di sini juga Indonesia menjadi wilayah paling padat di Indonesia karena faktor sejarah, ekonomi, dan infrastruktur yang lebih maju. Sementara itu, beberapa provinsi di luar Jawa memiliki kepadatan sedang. Seperti Bali ada 750 jiwa per kilometer persegi, dan kepadatan Pulau Riau 267 jiwa kilometer persegi yang biasanya disebabkan oleh aktivitas pariwisata dan letaknya yang strategis. Sebaliknya juga, provinsi-provinsi di bagian timur Indonesia seperti Kalimantan Utara ada 10 jiwa per kilometer persegi. Terus juga ada Papua Barat 9 jiwa per kilometer persegi, dan Papua 11 jiwa per kilometer persegi, menunjukkan kepadatan yang sangat rendah. Faktor geografis ini seperti luas wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan aksesibilitas yang sulit berkontribusi terhadap rendahnya kepadatan penduduk di wilayah-wilayah tersebut. Secara nasional, rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2019 ada 140 jiwa per kilometer persegi, namun terdapat kesenjangan besar antar wilayah yang menunjukkan perlunya strategis pembangunan yang terlebih merata. Terus di sini juga ada upaya mengatasi masalah kependudukan, yaitu satu, pengurangan pertumbuhan penduduk, yang dimana salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memperlakukan program keluarga berencana, yaitu KB. Terus 2, meningkatkan pemerataan ke pembangunan. Juga di sini juga ada menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah tertentu, melakukan program transmigrasi, melakukan program perbaikan gizi, salah satunya ada melalui posyandu. Terus melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, penyediaan air bersih, menambahkan jumlah
sekolah tingkat SD dan perguruan tinggi. Terus menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. Terus melakukan program wajib belajar pendidikan dari 9 tahun. Terus pemberian beasiswa, menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya. Terus di sini juga ada menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, meningkatkan pengolahan dan pengolahan sumber daya alam. Terus di sini juga mengoptimalkan peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian. Terus di sini juga ada pengertian keluarga berencana. Menurut WHO, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kehamilan yang memang sangat diinginkan, terus mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Terus di sini juga menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1922 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, yaitu PUP. Di sini juga pengaturan kelahiran, pembinaan, ketahanan keluarga, terus peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga berencana juga adalah suatu usaha untuk menjarangkan jumlah dan jarak kehamilan dengan melalui kontrasepsi. Di sini juga ada sejarah keluarga berencana. Di sini juga ada menurut Maria Stopes mengajarkan pengaturan kehamilan di kalangan kaum buruh di Inggris. Terus di sini juga ada Margaret Sanger, dikenal di Amerika Serikat dengan program birth control-nya, yang merupakan pelopor kelompok keluarga berencana modern. Di sini juga pada tahun di sini juga ada sejarah KB di Indonesia. Menurut Dokter Salianti Saroso, di mana keluarga berencana atau tingkat dengan KB sudah ada sejak dulu, meskipun kehadirannya di Indonesia masih sangat baru. Di Inggris juga terkenal dengan Mama Maria Stopes yang menggagas pertama kali tentang program kehamilan dengan metode kontrasepsi penting berkala. Metode ini di Amerika terkenal dengan yang perjuangannya tentang birth control sangat layak diapresiasi. Terus di sini juga menurut Hartini Suhandri, dokter pada tahun 1992 juga Dr. Sulianti Saroso juga merupakan pelopor keluarga berencana dari Yogyakarta, di mana di sana angka kematian bayi lumayan tinggi sehingga Dr. Sulianti ini menyarankan kepada para ibu agar membatasi kelahiran. Beliau juga menghadapi pertentangan dari pemerintah dan juga organisasi wanita di Yogyakarta. Di sini juga ada tujuan keluarga berencana menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 87 tahun 2014, yaitu mengatur kehamilan yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Terus juga meningkatkan akses kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Terus di sini juga meningkatkan partisipasi dan kesetaraan pria dalam praktik keluarga berencana, dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Dan di sini juga ada manfaat KB. Di sini juga manfaat KB ialah utama merupakan angka kesakitan atau morbilitas dan kematian mortalitas.
Di sini merupakan ada manfaat program KB berencana, yaitu mencegah komplikasi kesehatan terkait kehamilan, mengurangi angka kematian bayi atau balita, membantu mencegah penyebaran infeksi HIV dan AIDS, terus memperdaya dan meningkatkan peran masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka kehamilan pada remaja, terus membantu pertumbuhan jumlah penduduk. Dan di sini juga ada program-program KB. Di sini juga ada program KB berdasarkan menurut ibu, untuk anak yang dilahirkan, untuk anak-anak lain, untuk ayah, dan untuk seluruh keluarga. Di sini juga untuk ibu, yaitu menentukan jumlah dan jarak kelahiran, seperti dapat meningkatkan kesehatan fisik dengan mencegah komplikasi kehamilan dan persalinan yang disebabkan oleh kehamilan dan persalinan dalam waktu sangat singkat. Terus meningkatkan mental sehat dan kehidupan sosial, meningkatkan dengan memiliki cukup waktu dan merawat anak, istirahat, serta merasakan quality time dengan keluarga lainnya. Terus di sini juga untuk anak-anak yang dilahirkan, itu seperti anak pertumbuhan secara alami karena ibu mengandung dan dalam kondisi sehat. Terus di sini juga setelah dilahirkan, anak tersebut mendapat perhatian, perawatan, dan makanan yang cukup, karena hadirnya anak ini adalah harapan dan hal yang direncanakan. Terus untuk anak-anak lain, memberi anak peluang yang lebih baik untuk perkembangan fisik, terus perkembangan psikologis dan sosial lebih lengkap, mengetahui rencana yang lebih baik. Terus di sini juga untuk ayah, menawarkan ayah kesempatan untuk meningkatkan keadaan fisik dan mental, serta kesadaran sosial terhadap perkembangannya rasa cemas, dan lebih banyak quality time terhadap para ibu atau bersama keluarga. Di sini juga ada untuk seluruh keluarga, yaitu fisik, mental, dan sosial itu penting, karena banyak pada diri kita. Setiap anggota keluarga itu bergantung pada kesehatan, karena secara menyeluruh setiap anggota keluarga memiliki banyak peluang untuk mengayomi fisik dan mental tersebut agar tidak terkena baby blues. Terus ini juga ada jenis-jenis keluarga, jenis-jenis program KB. Di sini sih ada program pil KB kombinasi. Di sini program pil KB ini ada merupakan salah satu jenis KB yang mudah dilakukan karena sangat efektif bila diminum setiap hari. Oleh karena itu dibutuhkannya kedisiplinan yang tinggi jika menggunakan kontrasepsi ini. Pemakaian yang tidak akan teratur akan mengakibatkan kehamilan. Jenis KB ini akan membutuhkan mengentalkan lendir rahim, sehingga sperma akan sulit masuk dan mencapai sel telur. Terus di sini juga ada suntik KB. Suntik KB ini termasuk kontrasepsi yang didominasi oleh banyak perempuan, karena perempuan ini bisa melakukan suntik KB setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Dan suntik KB ini aman digunakan bagi wanita menyusui setelah 6 minggu. Misalnya di sini juga ada efek sampingnya, yaitu seperti mual, pendarahan, atau flek di masa haid. Terus di sini juga ada susu KB. Susu KB ini digunakan dengan cara memasukkan susu-susu pada lengan bagian atas. Terus beberapa jenis suntik ini masa penggunaannya berbeda. Suntik 1 dan 2 dihitung di 2 batang, maksudnya dihitung sebagai bisa bertahan selama 3 tahun. Sedangkan suntik yang 6 batang digunakan selama 5 tahun. Susuk ini aman digunakan bagi wanita menyusui dan pasangan setelah 6 minggu pasca persalinan. Efek sampingnya biasa terjadi pada penambahan pola haid dan batas normal. Terus di sini juga ada IUS atau sistem intrauterus. Cara kerjanya pada IUS ini
pada sistem ini, dasarnya ia menghubungkan kontrasepsi jenis ini dengan kontrasepsi hormonal dengan cara menumbuhkan hormon, yaitu seperti hormon levonorgestrel, yaitu seperti IUD bentuknya, dan setiap ini akan melepaskan sejumlah hormon tersebut di dalam rahim untuk mencegah pembuahan. Selain itu juga menghentikan lendir rahim juga seperti suntik KB dan program-program lainnya, sehingga pergerakan sperma di dalam rahim dan tuba Fallopi ini dapat dicegah. Terus di sini juga ada kondom. Kondom ini merupakan kontrasepsi yang mudah dan praktis digunakan. Selain ini juga mencegah kehamilan. Kondom juga mencegah terjadinya infeksi HIV atau AIDS. Terus kondom ini efektif menunda kehamilan jika digunakan dengan benar. Terus di sini juga ada alat kontrasepsi dalam rahim AKDR atau IU, alat kontrasepsi dalam rahim. Ini juga seperti IUD, tapi bahannya seperti plastik yang lentur, kemudian dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh bidan atau dokter. Efek sampingnya juga di sini memungkinkan timbul antara lain masa haid lebih lama dan banyak. Terus di sini juga ada metode sederhana atau vaginal. Ada juga dapat melakukan kontrasepsi dengan menggunakan spermide atau seperti gambar di atas. Terus diafragma dan cup yang bisa dilakukan oleh perempuan sendiri. Terus di sini juga ada tubektomi. Tubektomi adalah prosedur bedahnya sukarela untuk menghentikan fertilitas atau kesuburan seseorang perempuan dengan cara mengikat dan memotong atau memasang cincin pada seluruh tubuh sehingga saluran tuba sehingga ovum tidak dapat bertemu dengan sel sperma. Tubektomi ini merupakan cara KB permanen bagi perempuan yang yakin tidak ingin mempunyai anak lagi. Terus di sini juga ada sasaran program keluarga berencana. Sasarannya di sini adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, terus meningkatnya pemasukan kontrasepsi, menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15 sampai 19 tahun, terus menurunnya kehamilan yang tidak dianjurkan, terus menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi, terus meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Terus di sini juga ada di sini juga ada ruang lingkup program keluarga berencana, yaitu KB. Ruang lingkup keluarga berencana ini meliputi komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Terus 2 konseling, 3 pelayanan kontrasepsi, 4 pelayanan infertilitas, 5 pendidikan seks, 6 konsultasi pra-perkawinan dan konsultasi perkawinan, 7 konsultasi genetik, 8 keganasan, 9 adopsi. Ini juga ada strategi pendidikan program keluarga berencana, yaitu pendidikan masyarakat seperti diarahkannya untuk meningkatkan peran serta masyarakat atau kepedulian yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Terus di sini juga ada pendidikan koordinasi aktif atau memadukan pelaksanaan program KB. Terus di sini juga ada pendekatan integratif, memudahkan pelaksanaan kegiatan membangun agar dapat mendorong menggerakkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Terus di sini juga ada pendekatan kualitas, meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi pemberi pelayanan. Terus di sini juga ada pendekatan kemandirian, memberi peluang kepada sektor pembangunan lainnya. Terus di sini juga ada pendekatan 3 dimensi, yaitu
strategi ini dimensi sebagai pendekatan program KB secara nasional, di mana program tersebut atau survei program usia subur. Di sini juga ada angka keberhasilan program KB. Beberapa provinsi mencatatkan angka yang cukup tinggi seperti Kalimantan Selatan. Di sini ada 67,67%. Terus ada Kalimantan Tengah 65,6%, dan Sumatera Selatan 63,71%, yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% wanita yang berstatus kawin di provinsi tersebut sedang menggunakan alat kontrasepsi. Dan sebaliknya juga ada juga provinsi dengan tingkat pemakaian yang cukup rendah seperti Papua, ada 22,44%, Papua Barat 32,34%, dan Kepulauan Riau 49,39%, yang berarti masih banyak wanita di Indonesia subur yang belum menggunakan alat KB. Terus di sini juga ada rata-rata nasional dari seluruh provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa 55,96% wanita yang berstatus kawin pada usia 15-49 tahun menggunakan alat kontrasepsi. Terus di sini juga keterangan di bagian bawah tabel menunjukkan bahwa data ini tidak mencakup ke kabupaten tersebut karena data ini diolah dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. Dan di sini juga ada prevalensi jenis-jenis KB. Berdasarkan data di atas, digunakan dengan angka prevalensi sebesar 17,24%. Metode implan dan IUD juga cukup banyak digunakan dengan prevalensi masing-masing sebesar 7,40% dan 7,35%. MOW, metode operasi wanita, digunakan oleh sebagian kecil masyarakat dengan prevalensi 2,76%, sedangkan MOP, metode operasi pria, menunjukkan angka terendah yaitu hanya 0,50%. Sementara itu penggunaan kondom tercatat sebesar 1,24%, menunjukkan tingkat adopsi yang cukup rendah.